Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di Lentera Minggu pada hari ini. Pada paruh kedua ini kita akan lebih menekankan tentang peristiwa Natal yang merupakan peristiwa kedatangan Yesus Kristus, Sang Firman, Sang Sabda. Dialah kerajaan Allah yang meraja di seluruh umat manusia dan alam semesta ini. Kerajaan Allah merupakan suatu tanda rahmat ilahi, dan Yesus Kristus sendirilah yang menjelaskan apa itu kerajaan Allah, seperti yang sudah dibahas pada paruh pertama. Kedatangan kerajaan bukan suatu peristiwa yang dapat diperhitungkan. Kedatangan kerajaan adalah peristiwa hidup pribadi yang menghadapkan manusia pada Allah. Pada masa Advent, kita mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Menghadap Allah berarti kita membuka diri kita pada jalan pertobatan dan kecintaan dan kesetiaan kita adalah suatu tanda bahwa kita mempersiapkan diri dengan penuh sukacita dan menyambut kedamaian Sang Kerajaan Allah atau Sang Firman, Sang Sabda yang lahir ke dunia ini sebagai bentuk iman dan harapan kita bahwa Yesus Kristus adalah cinta kasih Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kerajaan sungguh dekat ada di muka orang yang disapa oleh Allah dalam Yesus. Maka Yesus juga berkata bahwa kerajaan sudah ada. Matius 12 ayat 28, Lukas 11 ayat 30, dan Lukas 17 ayat 21. Yakni dalam diri Yesus sendiri, khususnya dalam kekuasaannya mengusir setan. Dalam diri Yesus kerajaan sudah ada, sudah dekat bagi orang yang ditantang oleh Yesus. Dalam sabda dan karya Yesus, karya Allah yang definitif dan terakhir mendatangi manusia. Di dalam Yesus orang berhadapan dengan pewartaan rahmat Allah yang mutlak dan penuh. Dekat bukan kategori waktu. Kerajaan itu tindakan keselamatan Allah, maka tidak dapat diukur dengan waktu manusia. Tindakan Allah itu memang masuk ke dalam dunia manusia, dalam diri Yesus khususnya. Tetapi sekaligus tetap tinggal dalam karya Allah dan tidak dapat diukur atau ditangkap menurut norma atau ukuran manusia. Kedatangan kerajaan Allah atau kedekatan kerajaan Allah menuju kepada sifat tuntutan dari tindakan Allah terhadap manusia. Kerajaan dikatakan dekat, sebab keputusan manusia mengenai sikapnya terhadap kerajaan itu harus diberikan sekarang pada kedatangan Yesus. Tidak dapat ditunda-tunda lagi. Hal ini berhubungan langsung dengan sifat personal kerajaan. Dalam diri Yesus orang berhadapan dengan tindakan keselamatan Allah sendiri. Kesatuan pribadi Yesus dengan Allah berarti kedekatan kerajaan Allah dalam hidup manusia. Maka dari itu kedatangan kerajaan mempunyai akibat moral. Tetapi kerajaan tidak sama dengan penetapan moral. Sebagaimana dalam Rabbinisme kerajaan disamakan dengan Taurat. Kedatangan kerajaan merupakan tuntutan mutlak bagi manusia. Oleh karena itu moralnya secara hakiki bersifat eskatologis. Artinya menghadapkan manusia secara langsung dan mutlak pada tuntutan Allah atau pada tuntunan Allah. Itulah sebabnya bahwa dalam pewartaan Yesus tekanan adalah seluruhnya pada kedatangan kerajaan Yesus serta kedekatannya. Dalam kedatangannya kerajaan menjelaskan diri sendiri dalam pertemuan pribadi antara Allah dan manusia. Kerajaan tidak butuh diterangkan secara teoritis. Kerajaan harus diwartakan, tidak diajarkan.
tetapi sifat eskatologis kerajaan yang berarti manifestasi kuasa Allah yang definitif dan terakhir. Tidak boleh disamakan dengan apokaliptik. Di dalam apokaliptik memang ada perhatian besar sekali untuk akhir zaman, tetapi sebagai penyelesaian zaman ini, bukan sebagai tindakan kekuasaan Allah. Khususnya sifat personal kerajaan tidak ada dalam apokaliptik. Itulah sesuatu yang khas bagi Yesus. Dengan pewartaan Yesus sebenarnya mengambil sikap terhadap apokaliptik yang diharapkan bukan suatu mujizat pada akhir zaman, melainkan pernyataan diri Allah sendiri. Seluruh pewartaan Yesus ditujukan kepada pertemuan pribadi dengan Allah di dalam Yesus sendiri. Oleh karena itu, kerajaan Allah pada Yesus juga tidak mempunyai sifat nasional, tidak merupakan kerajaan atau usaha dari manusia. Maka kerajaan Yesus berbeda dengan anggapan para zelot. Bagi Yesus, kerajaan Allah adalah realitas keselamatan, tetapi sejauh dilaksanakan oleh Allah sendiri. Manusia tidak berdaya dalam kedatangan kerajaan, dan Yesus pun tidak datang untuk mempersiapkan kerajaan. Ia datang untuk mempersiapkan manusia dengan berkata bahwa masa persiapan telah lalu. Dari Lukas 21 ayat 31, kelihatan bahwa juga gereja purba di bawah pengaruh apokaliptik menyamakan kerajaan Allah dengan akhir zaman. Oleh Matius, akhir zaman itu disamakan dengan kedatangan putra manusia yang bersifat lebih apokaliptik lagi. Jadi di dalam gereja purba, sabda Yesus mengenai kerajaan Allah kadang-kadang dirumuskan secara apokaliptik. Dan dengan demikian, timbul persoalan mengenai waktu kedatangan kerajaan. Kiranya juga dalam Markus 9 ayat 1, Lukas 9 ayat 27. Kedekatan kerajaan harus ditafsirkan secara personal. Di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa, yakni di dalam diri Yesus sendiri. Juga di sini Matius mengubah sedikit. Sebelum mereka melihat anak manusia datang dalam kerajaannya, diartikan secara apokaliptis. Dalam terang iman akan Yesus yang diakui sebagai anak manusia, pewartaan Yesus oleh gereja purba diungkapkan dalam alam pikiran Yahudi dan menurut keyakinan iman mereka sendiri. Maka dari itu, dalam pewartaan gereja purba, kerajaan Allah dihubungkan erat sekali dengan Yesus sendiri. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Dan juga bisa kita lihat Matius 22 ayat 23. Tetapi dari teks ini mungkin juga kelihatan bagaimana Yesus sendiri menghubungkan pewartaan kerajaan dengan kesatuan pribadinya dengan Bapa. Kesatuan Yesus dengan Bapa yang menjadi konkret dalam pewartaan mengenai kerajaan juga dapat menerangkan bagaimana seluruh pewartaan Yesus ditentukan oleh suatu tema ini. Yesus hanya mewartakan kerajaan sebab ia hanya berbicara mengenai pengalaman kesatuannya dengan Allah. Tetapi kerajaan sungguh diwartakan kepada orang lain. Yesus tidak pertama-tama membicarakan diri sendiri dan pengalamannya sendiri dengan Allah, melainkan ia memanggil manusia supaya siap siaga untuk menerima kedatangan kerajaan. Dalam hubungan ini, mengesankan betapa ditekankan oleh Yesus sifat rahmat kerajaan. Bapa memberikan kerajaan. Oleh karena itu dikatakan bahwa orang harus menerima kerajaan seperti kanak-kanak. Markus 10 ayat 14, Matius 5 ayat 3, Lukas 6 ayat 20. Tetapi karena sifat eskatologis rahmat ini, maka tawaran rahmat ini sekaligus juga merupakan tuntutan yang mutlak. Kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Namun di samping itu, tuntutan mutlak untuk melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Juga ada pernyataan bahwa Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2 ayat 17.
Kendati segala tuntutan moral, sifat rahmat, dan kerahiman kerajaan tetap diperhatikan juga, bagi Yesus kerajaan bukan perintah atau ajaran yang harus diterima dan dilaksanakan. Kerajaan Allah adalah panggilan, dan tawaran rahmat Allah dan tuntutan moral adalah ekspresi jawaban manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, Yesus berbicara mengenai anak-anak kerajaan. Matius 8 ayat 12, mengenai menerima kerajaan. Matius 25 ayat 34, atau masuk ke dalam kerajaan. Markus 9 ayat 47, Markus 10 ayat 15, ayat 23, dan Matius 5 ayat 20. Daripada itu, jelaslah bahwa bagi Yesus kerajaan bukan hanya tindakan Allah, tetapi juga keseluruhan keselamatan manusia, dan kekasan ajarannya terdapat di sini, bahwa keselamatan itu tidak dibedakan dan pertemuan dengan Allah sendiri. Keselamatan tidak menyusul kerajaan, tetapi adalah kerajaan Allah sendiri. Maka harapan akan kerajaan tidak berarti pengharapan akan suatu peristiwa atau fase dalam sejarah keselamatan, seperti dalam apokaliptik, melainkan tertuju seluruhnya kepada Allah sendiri. Dalam pewartaan Yesus, kerajaan sebenarnya juga tidak dikaitkan dengan kedatangan Al-Masih. Memang dihubungkan dengan pribadi Yesus sendiri, tetapi Yesus tidak mempersoalkan diri sendiri sebagai Al-Masih. Kedatangan kerajaan tidak dilihat dalam rangka pengharapan Israel dan masyarakat Yahudi, tetapi seluruhnya berpangkal pada hubungan pribadi Yesus dengan Allah. Gereja purba menghubungkan kerajaan Allah dengan kedatangan anak manusia. Tetapi barangkali itu bukan ajaran Yesus, melainkan interpretasi gereja purba. Juga kalau Yesus melihat karyanya, khususnya fakta bahwa ia mengusir setan sebagai tanda kedatangan kerajaan, ia tidak pernah menarik perhatian pada diri sendiri. Kerajaan tidak datang dari Yesus, tetapi dari Allah. Mungkin Yesus sangat mengecewakan kaum Zelot dengan mengajarkan bahwa kerajaan Allah seumpama seorang yang menaburkan benih. Injil Markus bab 4 ayat 26. Mereka mau mendatangkan kerajaan dengan revolusi dan perjuangan. Yesus menantikannya sebagai rahmat dari Bapa. Tetapi sekaligus Yesus mempertahankan tuntutan eskatologis dengan berkata bahwa orang harus menantikannya penuh semangat. Matius 11 ayat 12 dan ayat 15. Orang harus siap untuk mengorbankan segala-galanya bagi kerajaan, dan orang tidak mudah dapat masuk sebab harus lewat pintu yang sesak. Markus 7 ayat 13, Lukas 13 ayat 24. Alangkah sulitnya orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Markus 10 ayat 23 sampai 25. Penawaran kerajaan selalu bersifat tuntutan radikal dari bentuk pihak bersifat rahmat dan keselamatan, tetapi karena merupakan pertemuan dengan Allah sendiri, maka rahmat ini sekaligus merupakan panggilan masuk. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala yang lain akan ditambahkan bagimu. Matius 6 ayat 33, Lukas 12 ayat 31. Orang harus memilih dan menerima kerajaan secara total. Barang siapa yang memegang bajak dan menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 62. Kerap kali Yesus merumuskan ajarannya dengan bentuk perumpamaan. Di dalamnya digambarkan baik kerajaan itu sendiri maupun sikap orang terhadapnya. Mengenai kerajaan sendiri ditekankan bahwa kedatangannya bersifat misteri, tidak dapat diketahui dan juga tidak dapat dihalang-halangi. Kedatangan kerajaan adalah kedatangan Allah sendiri yang memperlihatkan daya kekuasaannya dalam perumpamaan tentang penabur, Markus 4 ayat 3 sampai 9. Mengenai benih di ladang, Markus 4 ayat 26 sampai 29. Mengenai biji sesawi, Markus 4 ayat 30 sampai 34. Dan juga mengenai ragi, Matius 13 ayat 33, Lukas 13 ayat 20 sampai 21. Selalu ditonjolkan perbedaan, bahkan pertentangan antara permusuhan yang kecil dan lemah serta hasil yang gemilang. Dengan pertentangan itu dikemukakan bahwa daya kekuasaan kerajaan sekarang memang tidak kelihatan, namun ada juga dan pada akhir zaman akan menjadi kentara.
Terhadap kerajaan itu orang harus bersikap siap siaga. Kerajaan Allah mendesak dan orang tidak dapat berdari lagi. Injil Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Matius 22 ayat 1 sampai 10. Keputusan tidak dapat diundur lagi dan disebut bijaksana orang yang bertindak sesuai dengan desakan kerajaan. Desakan kerajaan. Sikap orang yang main-main saja seperti anak kecil dicela dengan tegas. Lukas 7 ayat 31 sampai 32. Matius 11 ayat 16 sampai 17. Dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungkut bea, Injil Lukas bab 18 ayat 10 sampai 14. Ditekankan lagi sifat rahmat kerajaan. Orang Farisi yang memegahkan jasa-jasanya di hadapan Tuhan justru tidak dibenarkan. Orang yang mau mendirikan menara, Injil Lukas 14 ayat 28 sampai 30, atau pergi berperang, Injil Lukas 14 ayat 31 sampai 33, juga menggambarkan manusia yang harus siap. Tetapi persiapan itu digambarkan sebagai usaha dari pihak manusia serta bersifat moralistis. Maka tidak pasti bahwa perumpamaan ini berasal dari Yesus. Mungkin berupa perkembangan lebih konkret dari gereja purba. Begitu juga dengan cerita tentang hamba yang minta ampun tetapi tidak mau mengampuni. Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Atau orang Samaria yang baik hati, Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lebih merupakan ajaran untuk kelakuan manusia daripada perumpamaan mengenai kerajaan. Dan oleh karena itu barangkali tidak berasal dari Yesus sendiri. Sama halnya dengan perumpamaan yang menonjolkan nilai yang amat tinggi dari kerajaan. Di dalamnya tidak lagi terdengar tuntutan dari pewartaan Yesus. Begitu juga dengan perumpamaan yang menggambarkan belas kasihan Tuhan, domba yang hilang, dirham yang hilang dan anak yang hilang. Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 7, 8 sampai 10, 11 sampai 32. Aspek ini pasti juga ada dalam pewartaan Yesus, tetapi barangkali lebih menggambarkan sikap Yesus sendiri, khususnya terhadap orang berdosa dan terhadap orang berdoa daripada misteri kerajaan. Seluruh hidup Yesus memperlihatkan sifat rahmat kerajaan. Tetapi dalam pewartaannya, tuntutan tobat mendapat tekanan yang lebih besar daripada kerahiman Allah. Cuma tuntunan tobat itu tidak berarti bahwa Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai tindakan pengadilan dan penghukuman, seperti barangkali Yohanes Pembaptis, melainkan selalu sebagai penemuan pribadi dengan Allah yang tidak akan menunggu-nunggu. Dalam arti kerajaan juga berarti pengadilan, tetapi seperti dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 12 ayat 48, barang siapa tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang akan kukatakan. Itulah yang akan menjadikan hakimnya pada akhir zaman. Manusia mengadili diri sendiri dengan tidak mengindahkan panggilan rahmat yang terakhir dan definitif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masa Natal sudah di ambang pintu. Masa Advent, kita akan mempersiapkan diri dengan menyalakan lilin yang keempat. Dan pada malam ini kita akan merayakan peristiwa Natal, malam kudus. Semoga dengan Natal kita selalu menjadi pribadi yang penuh harapan, penuh kesetiaan dan cinta kasih, penuh sukacita, penuh kedamaian. Karena Yesus Kristus adalah kerajaan Allah yang datang, meraja di dalam hati kita yang paling utama. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Kerajaan Allah adalah Allah yang tampil di muka sebagai Raja. Mari kita sambut Raja Damai dalam Natal ini, dan secara pribadi dan keluarga dan beserta kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak untuk Lentera Minggu, saya mengucapkan selamat Natal. Semoga sukacita dan damai Natal selalu menjadi suatu tanda rahmat ilahi bagi kita. Demikian Lentera Minggu pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, keagungan-Mu yang memampukan kami menjadi pribadi yang bertekun dan berserah dalam masa Advent ini untuk merayakan peristiwa Natal.
Berkatilah kami, lindungi sertai kami, dan berilah kami sukacita dan kedamaian, agar kami mampu mewujudkan cinta kasih di dalam diri kami untuk sesama dan segenap dunia ini. Semua dan ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Terima kasih untuk kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.